Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami siapkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan penghubung antar desa di Desa Poilua terputus akibat banjir. Puluhan warga mendatangi kantor Omnicom Group di Palu memprotes aplikasi bermasalah. Ratusan siswa SLTP di Palu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebanyak 352 siswa baru resmi mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 4 Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan berlangsung selama 3 hari dari 7 hingga 9 Juli 2025. Sejak pagi, halaman sekolah dipadati siswa berseragam merah putih. MPLS digelar untuk membantu peserta didik menyesuaikan diri dengan lingkungan dan sistem belajar di jenjang sekolah menengah. Transisi dari SD ke SMP tak hanya soal kelas baru, tapi juga budaya belajar yang lebih kompleks. Para siswa baru akan dibagi ke dalam 11 rombongan belajar. Selama MPLS, mereka akan dibekali materi pengenalan kurikulum, tata tertib, pendidikan karakter, hingga pentingnya kedisiplinan. Dari SD mereka itu kurang lebih 6 tahun kan tentu budaya, karakter selama dia 6 tahun pasti ada perbedaan dengan di SMP yang baru. Nah tujuannya adalah supaya anak-anak bisa lebih nyaman. Jadi mungkin bahasa kasarnya katanya biar sinkron gitu ya. Jadi anak-anak tidak kaget yang selama ini dengan budaya yang lama, tiba-tiba dengan budaya yang baru, dengan lingkungan yang baru. Jadi itu tujuannya supaya mereka lebih betah untuk belajar di sekolah yang baru. Terkait dengan tadi baru masuk kita selesaikan ya tentang pendidikan ya wawasan dia taman dalam, pendidikan karakternya, kemudian bagaimana pengenalan kurikulum yang baru dengan dalam dunia perubahan kurikulum kan. Tak hanya dari guru dan tim sekolah, materi juga disampaikan oleh pemateri eksternal. Salah satunya berasal dari Badan Narkotika Nasional Kota Palu yang rutin memberikan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Setelah MPLS selesai, kegiatan belajar mengajar resmi dimulai pada 14 Juli mendatang, sesuai kalender pendidikan nasional. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Salah satu yang kemarin disinggung terkait dengan karakter. Nah itu kalau gurunya lagi Fasilitas pendidikan untuk jenjang usia dini kembali bertambah di Kota Palu. Gedung baru TK Kemala Bayangkari 01 di Kota Palu, Sulawesi Tengah resmi digunakan usai menjalani renovasi total. Peresmian dilakukan langsung oleh Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari, Juliati Sigit Prabowo, Selasa siang. Bangunan yang telah berusia hampir 4 dekade ini akhirnya mendapat pemugaran menyeluruh setelah 39 tahun beroperasi tanpa perbaikan besar. Renovasi dimulai awal Januari 2025. Kini kondisi fasilitas sekolah dinilai lebih representatif dan layak untuk mendukung pembelajaran anak usia dini secara optimal. Saat ini, Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Sulteng membina 16 taman kanak-kanak dan 1 sekolah dasar yang tersebar di 11 cabang Bayangkari. Ratusan siswa dari berbagai wilayah bernaung di bawah lembaga pendidikan ini. TK Kemala Bayangkari 02 Palu, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 5 orang, jumlah keseluruhan murid 83 orang. Kedua, TK Kemala Bayangkari 16 Palu, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan 18 orang, jumlah keseluruhan murid 145 orang. Selain meresmikan gedung, Juliati juga meninjau langsung kondisi ruang kelas dan berdialog dengan siswa.
Ia berharap fasilitas baru ini bisa mendukung terciptanya generasi muda yang cerdas, disiplin, dan berkarakter. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Bencana likuifaksi yang terjadi 28 September 2018 silam menjadi peristiwa yang tak akan terlupakan bagi masyarakat Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Apalagi bencana tersebut menelan korban ribuan orang. Untuk mengenang bencana alam yang terjadi lebih 6 tahun silam, pemerintah Kabupaten Sigi membangun sebuah monumen di Desa Lolu, Kecamatan Biromaru. Monumen bernama Taman Likuifaksi ini sekaligus menjadi simbol kekuatan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sejak diresmikan pertengahan Februari lalu, Taman Likuifaksi Sigi kini menjadi tempat rekreasi favorit warga. Saat libur atau akhir pekan, lokasi ini ramai dikunjungi terutama kalangan remaja dan dewasa. Ada yang sekedar datang melihat relief monumen tersebut, ada pula yang berolahraga sambil menikmati udara segar di sore hari. Para pengunjung bukan hanya warga Kabupaten Sigi, tapi juga datang dari Kota Palu. Mereka senang bisa berekreasi sambil berolahraga di lokasi yang hanya berjarak 15 km dari Kota Palu ini. Pengunjung bisa sepuasnya tanpa dikenakan pungutan alias gratis. Ya, sedikit lebih membantu karena biasa kan yang jauh-jauh kan yang di Taman Kota, Walkot. Jadi di sini kalau sini kayak lebih ya dekat lah istilahnya. Jauh kalau untuk mau olahraga atau mau apa begitu di taman ini cari cemilan, snack banyak di sini. Kita yang tinggal di Biromaru ini jadi susah mau ke sana setiap hari. Ya. Keberadaan Taman Likuifaksi selain menjadi edukasi dan pengingat akan bencana September 2018 silam, juga disiapkan menjadi kawasan ekonomi baru bagi masyarakat Sigi. Pemerintah daerah telah menyiapkan fasilitas umum serta pendukung lainnya. Rahma Inayah melaporkan dari Sigi. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Tabe Songgom Puas.